Pada episode sebelumnya, kita membahas bahwa kru kokpit bukan anak buah. Kita berbicara tentang pentingnya tim yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani saling mengoreksi demi keselamatan bersama. Dalam dunia penerbangan, keselamatan tidak pernah bergantung pada satu orang saja. Ia lahir dari kerjasama yang disiplin, dari komunikasi yang terbuka, dan dari keberanian untuk mengatakan sesuatu ketika ada hal yang terasa tidak tepat. Namun ada satu momen dalam sejarah penerbangan yang menunjukkan betapa waktu bisa menjadi faktor paling kejam. Momen ketika bukan jam, bukan menit, tetapi detik yang menentukan segalanya. Di episode ini, kita akan membahas 208 detik, sebuah rentang waktu yang singkat, tetapi cukup untuk mengubah sejarah dan cara dunia memandang keputusan di bawah tekanan. Pada tanggal 15 Januari 2009, sebuah pesawat Airbus A320 milik US Airways lepas landas dari Bandara LaGuardia di New York. Penerbangan itu terlihat seperti penerbangan biasa. Pesawat membawa lebih dari 150 penumpang dan awak dengan tujuan Charlotte, North Carolina. Cuaca saat itu dingin khas musim dingin di New York, tetapi kondisi penerbangan dianggap normal. Pesawat baru saja mengudara dan mulai naik perlahan meninggalkan kota. Namun hanya beberapa menit setelah lepas landas, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pesawat tersebut menabrak kawanan burung dalam jumlah besar. Dalam hitungan detik, kedua mesin kehilangan tenaga. Suara mesin yang sebelumnya stabil tiba-tiba berubah. Tenaga dorong hilang hampir sepenuhnya. Pesawat yang seharusnya terus naik mulai kehilangan kemampuan untuk mempertahankan ketinggian. Sejak saat itu, waktu mulai menghitung mundur. Dari kehilangan tenaga mesin hingga pendaratan darurat di Sungai Hudson, hanya ada 208 detik, tidak lebih dari 3,5 menit. Waktu yang sangat singkat untuk memahami situasi, menilai pilihan yang tersedia, dan mengambil keputusan yang akan menentukan nasib seluruh orang di dalam pesawat. Dalam kondisi seperti ini, setiap detik memiliki arti yang berbeda. Tidak ada waktu untuk diskusi panjang, tidak ada kesempatan untuk mencoba berbagai kemungkinan, tidak ada ruang untuk keraguan yang terlalu lama. Kapten Chesley Sullenberger dan kopilot Jeffrey Skiles harus memproses situasi yang belum pernah mereka alami secara langsung. Mereka harus memeriksa instrumen, memahami kerusakan yang terjadi, dan menilai apakah pesawat masih memiliki cukup tenaga untuk kembali ke bandara. Pengendali lalu lintas udara bahkan sempat menawarkan kemungkinan untuk kembali ke LaGuardia atau dialihkan ke bandara lain. Namun semua opsi itu memiliki satu masalah yang sama, waktu. Dalam hitungan detik, para pilot menyadari bahwa pesawat tidak memiliki cukup energi untuk mencapai landasan manapun dengan aman. Pilihan yang tersisa semakin sempit. Di tengah kota terbesar di Amerika Serikat, dengan gedung-gedung tinggi di sekelilingnya, mereka harus menemukan tempat untuk mendarat tanpa mesin, dan di sanalah keputusan paling menentukan diambil. Kapten Sullenberger memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Keputusan itu tidak terdengar dramatis di dalam kokpit, tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya komunikasi singkat yang tenang, diikuti oleh serangkaian prosedur yang dilakukan dengan disiplin. Pesawat perlahan diarahkan mengikuti aliran sungai, menjaga sudut yang tepat agar tidak kehilangan kendali, dan memastikan pendaratan terjadi dengan stabil di permukaan air. Dalam waktu 208 detik, sebuah pesawat penumpang besar berhasil mendarat di sungai tanpa mesin, dan seluruh penumpang serta awak berhasil selamat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Miracle on the Hudson. Namun yang menarik, para penyelidik dan ahli penerbangan yang mempelajari kejadian ini justru menekankan satu hal penting. Keberhasilan pendaratan darurat itu bukan semata-mata karena keberanian atau kecerdikan sesaat. Ia adalah hasil dari persiapan yang panjang. Kapten Sullenberger telah menghabiskan puluhan tahun dalam dunia penerbangan. Ia terbiasa dengan prosedur darurat, terbiasa dengan simulasi, dan terbiasa mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak ideal. Kopilotnya juga memiliki pelatihan yang sama. Keduanya memahami peran masing-masing dan mampu bekerja sebagai satu tim bahkan dalam tekanan yang sangat tinggi. Dalam 208 detik itu tidak ada heroisme yang berlebihan, tidak ada improvisasi liar. Yang ada hanyalah eksekusi yang tenang terhadap hal-hal yang sudah dipelajari dan dilatih berulang kali. Inilah pelajaran pentingnya. Di bawah tekanan waktu ekstrem, kualitas keputusan tidak ditentukan oleh kecerdikan sesaat.
Ia ditentukan oleh kualitas persiapan yang sudah ada sebelumnya. Ketika waktu menyempit, manusia tidak memiliki cukup ruang untuk menciptakan solusi baru. Otak kita cenderung mengambil apa yang sudah tersedia, pengetahuan yang sudah dipelajari, prosedur yang sudah dilatih, dan pola pikir yang sudah terbentuk jauh sebelum krisis terjadi. Hal yang sama sebenarnya terjadi dalam dunia bisnis dan organisasi. Banyak organisasi baru menyadari lemahnya sistem mereka ketika krisis sudah terjadi, ketika pasar berubah mendadak, ketika pendanaan tersendat, ketika reputasi terguncang, atau ketika keputusan besar harus diambil dalam waktu yang sangat terbatas. Pada saat itu semua orang bergerak cepat, rapat dilakukan mendadak, strategi diubah dalam hitungan hari. Namun ruang gerak sudah sangat sempit. Seringkali para pemimpin berkata bahwa situasinya terlalu cepat, terlalu mendadak, dan terlalu tidak terduga. Padahal dalam banyak kasus, tanda-tanda awal sebenarnya sudah muncul jauh sebelumnya. Yang tidak ada bukan informasi, tetapi kesiapan. 208 detik mengajarkan bahwa kecepatan bukan soal seberapa cepat kita bereaksi. Kecepatan adalah soal seberapa siap kita sebelum harus bereaksi. Ketenangan di tengah tekanan lahir dari sistem yang jelas, dari peran yang dipahami oleh setiap orang, dari latihan yang dilakukan bahkan ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Organisasi yang kuat tidak menunggu krisis untuk mempersiapkan diri. Mereka membicarakan kemungkinan yang tidak nyaman, membayangkan skenario yang tidak diinginkan, dan memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi berubah drastis. Karena ketika krisis benar-benar datang, tidak ada waktu untuk membangun sistem baru. Yang ada hanya waktu untuk mengandalkan apa yang sudah ada. Dan dalam hitungan detik, perbedaan antara selamat dan gagal seringkali ditentukan oleh kesiapan yang mungkin terlihat membosankan jauh sebelum krisis terjadi. 208 detik mungkin terdengar sangat singkat, namun dalam dunia keputusan di bawah tekanan, rentang waktu itu cukup untuk menunjukkan satu hal penting, bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan saat krisis, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri jauh sebelum krisis itu datang. Di episode berikutnya, kita akan membahas keputusan di tekanan maksimal, tentang momen ketika semua variabel bergerak bersamaan, tentang pilihan yang tidak pernah benar-benar ideal, dan tentang bagaimana seorang pemimpin menjaga kejernihan berpikir ketika waktu, risiko, dan ekspektasi menekan dari segala arah. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang 208 detik yang mengubah sejarah memberi pengingat bahwa keputusan paling krusial dalam hidup sering terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Semoga episode ini bermanfaat dan membantu kita melihat kembali bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi momen-momen yang tidak memberi ruang untuk ragu. Dari titik inilah perjalanan kita berlanjut ke episode berikutnya.